Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan Berita Pukul 8 pada hari ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Nah, baik teman-teman, untuk mengawali berita pagi ini, kali ini kita kutip dari CNBC Indonesia, yaitu tentang lembaga rating internasional ini sarankan Republik Indonesia untuk lockdown. Melonjaknya kasus penularan COVID-19 menjadi beban tersendiri untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebuah lembaga internasional bahkan menyarankan Indonesia untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown agar tidak berimbas semakin dalam untuk ekonomi Indonesia. Salah satu lembaga rating internasional memandang bahwa penularan kasus virus corona pada saat ini di Indonesia lebih parah dibandingkan penularan sebelumnya. Hal ini yang kemudian berdampak terhadap operasi ekonomi, mengingat pemerintah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal PPKM darurat. Namun menurut Fisrut, dari kebijakan pemerintah saat ini nampaknya belum mampu mengontrol secara keseluruhan penularan kasus. Oleh karena dia berharap Indonesia bisa mengambil kebijakan lain seperti lockdown atau pembatasan sosial berskala besar seperti PSBB tahun 2020 silam. Nah, itu teman-teman, sebuah lembaga rating internasional menyarankan kepada Indonesia untuk lockdown atau pembatasan berskala besar agar tidak semakin berdampak kepada ekonomi Indonesia. Karena saat ini penularan COVID di Indonesia sangat tinggi dan sempat kasus positif perharinya menjadi yang terbanyak di dunia, teman-teman. Untuk berita kedua, kali ini masih tentang dampak dari COVID-19, yaitu dari efek PPKM darurat. Nah, dan ini bukti nyata dahsyat dari efek PPKM darurat. PPKM darurat yang sudah berjalan 2 pekan saja telah sangat memukul sektor usaha, apalagi diperpanjang sampai 6 pekan. Nah, 2 pekan saja itu sudah memukul sektor usaha, apalagi kalau diperpanjang menjadi 6 pekan. Nah, skenario perpanjangan ini menjadi mimpi buruk bagi pengusaha pusat perbelanjaan atau mal. Alasannya bisnis mereka harus tutup karena tidak masuk daftar kegiatan esensial. Nah, jika skenario tersebut dijalankan, maka akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan juga diperkirakan bakal ada penyewa yang menutup usahanya. Selanjutnya, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diterapkan pemerintah sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Imbas aturan PPKM darurat itu, pusat perbelanjaan atau mal harus tutup sementara. Pantauan CNBC Indonesia di Mall SCBD Ciledug, Kota Tangerang, Banten tampak sepi dan kios pedagang ditutup kain. Nah, selanjutnya hanya kios makanan yang masih diperbolehkan tetap buka, tetapi itu pun hanya menyediakan fasilitas take away atau delivery. Nah, jadi itu teman-teman. Dampak dari PPKM darurat yang hanya berjalan 2 minggu saja itu sangat berdampak besar terhadap pusat-pusat perbelanjaan seperti mal dan tempat-tempat lainnya. Apalagi kalau berjalan menjadi 6 bulan, itu akan semakin berdampak. Tapi mudah-mudahan semoga penularan COVID ini terus berkurang, teman-teman. Amin. Baik teman-teman, untuk berita ketiga, kali ini kita masuk ke berita kesehatan ya teman-teman, yang kita kutip dari story.com, yaitu tentang 7 keset dasar
bila rutin minum air putih sebelum tidur. Nah, jadi ada 7 khasiat dahsyat apabila kita rutin minum air putih sebelum tidur. Nah, yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Minum air putih pada malam hari sebelum tidur bermanfaat untuk menjaga tubuh agar selalu terhidrasi hingga baik. Hal tersebut bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh hingga tidak mudah terserang penyakit. Nah, nampaknya minum air putih sebelum tidur ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan juga bisa untuk corona nih teman-teman. Yang kedua itu membantu kelancaran proses generalisasi sel. Nah, dengan minum air putih sebelum tidur maka darah membawa banyak oksigen yang kemudian didistribusikan ke sel-sel seluruh tubuh. Yang ketiga, membantu proses pembersihan racun. Dengan terhidrasi sepanjang malam dapat membantu tubuh untuk membersihkan diri dari racun yang tidak diinginkan. Yang keempat, membantu menjaga berat badan. Dan yang kelima, mencegah pusing saat bangun tidur pagi hari. Nah, jadi biasanya kan ada yang pusing atau lelah bangun pagi kan. Jadi dengan minum air putih secara rutin itu akan mencegah pusing saat minum pagi, teman-teman. Yang keenam itu membantu proses pencernaan. Nah, ini sangat penting juga. Air putih dalam proses pencernaan akan membantu menyerap vitamin serta nutrisi dari makanan. Yang terakhir itu teman-teman, menghindari gangguan ginjal. Nah, ini terakhir, manfaat minum air putih sebelum tidur. Manfaat ini bisa didapatkan karena pada dasarnya air putih yang kamu minum dapat membantu melarutkan kalsium dalam urin hingga meminimalkan terjadinya batu ginjal. Nah, jadi itu teman-teman 7 khasiat minum air putih sebelum tidur. Nah, jadi marilah kita rutinkan minum air putih sebelum tidur teman-teman agar kita menjadi sehat dan kegiatan kita pun akan berdampak lancar. Baik teman-teman, mungkin itu berita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali lagi di sini saya mendoakan kepada kita semua agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan, meminum air putih, makan makanan sehat, dan semoga kita lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Selamat berakhir berkah teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.